Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka, terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu nggak keren, keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat, malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada? Enggak iman, ya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat, engkau iman ya wajar kan, menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Terus Imam Mahmudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Imam Mahmudi disuruh ngajar. Sama ingat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung, paling jadi khayal, terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol, wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini, lo udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini, padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahai para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila mala nihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Bin nisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umatur Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1, karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila mala nihayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama, itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa, pokoknya cari gratis itu. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis 1. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang, nggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Nggak boleh Gus diminta uang, nggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, nggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini, bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya, sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat.
Sehingga di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan gak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asal-usulnya 1? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin itu jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang enggak tamat SD, enggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak. Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang, sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan. Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mak. Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ila man syi'ta takun asiro. Asiro pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir.